Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wa sallim tasliman katsira amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul kembali dalam rangka ngaji bareng kitab Tanbihul Masyi karya Syekh Abdul Rauf Al-Fansuri Al-Jawi, seorang ulama besar dari Aceh, yang pada kesempatan kali ini Pak Yai Sulaiman tidak bisa membuka acara karena ada halangan, dan mudah-mudahan diberi kesembuhan atas sakitnya itu karena habis jatuh ya. Mudah-mudahan diberi kesembuhan, diberi kesehatan seperti sedia kala. Sebelumnya marilah kita nanti mulai dengan membaca zikir sebagaimana biasanya kita membaca, agar apa yang kita baca nanti benar-benar bisa berkah dan mendatangkan pemahaman yang langsung dari al-haq. Itu kita baca li hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi shallallahu al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa li jami'i anbiya'illah wal mursalin wa nakhusu khususan la nabiyillah bil abbas bali abil malkan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh Uwais Al-Qarni, Syekh Imam Junaid Al-Baghdadi, Syekh Abdullah Asy-Syattari, jami'u masyayikhina min tariqah Syattariyah, minhum Mbah Darmajaya, Mbah Abdul Haris, Mbah Nurwarji, Mbah Gandum, Mbah Sofyan, Kiai Haji Abdi Nurul Adi Nasihul Umam, wa jami'ul masyayikh wa mursidin fi anha'il alam wa man intasaba ilaihim wa furu'ihim wa usulihim shanilahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa nakhusu khususan ila sahibu hada al-kitab Syekh Abdul Rauf Al-Fansuri Al-Jawi wa jami' masyayikhihi wa talamidhihi wa man intasaba ilaihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim min kulli dhanbin 'azim atubu ilaih. Inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim 'ala Sayyidina Muhammad.
Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. 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 Illallah, 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 Allah, 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 Allahu, 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 Subhanallah. Alhamdulillah, kita sudah laksanakan tadi zikir dari tarekat Satoriyah. Mudah-mudahan apapun yang kita lakukan hari ini benar-benar bermanfaat untuk kita semuanya dan mendatangkan keberkahan bagi kita semuanya. Saya lanjutkan kembali pembahasan kita yang kemarin. Pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas tentang bagaimana keterangan Syekh Abdul Rauf yang berhubungan dengan penciptaan alam semesta, dan juga beliau melanjutkan dalam keterangan yang lalu dengan menukil dari kitab Bulghatul Ghawas karya Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi, yang mana dalam keterangan tersebut Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi menerangkan tentang pentingnya berzikir, juga pentingnya
bersolawat atas Nabi. Kemudian pada bab berikutnya, Syekh Abdul Rauf Al-Fansuri menerangkan bahwa langkah yang diharuskan bagi seorang murid itu adalah dengan menjadi seorang yang selalu mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW, mengambil apapun yang memang itu semuanya dilakukan oleh Nabi Muhammad, baik secara lahir maupun secara batin. Di antaranya beliau menyebutkan untuk memperbanyak sholawat. Dan pada keterangan ini Syekh Abdul Rauf menyebutkan hal lainnya yang berhubungan dengan itu, yaitu wa'lam ayyuhal murid inna iktsaras sholati alaihi muta'akkidun ala kulli halin. Ketahuilah wahai murid, bahwasanya memperbanyak sholawat atas Nabi Muhammad SAW itu benar-benar ditegaskan atau diharuskan ala kulli halin, bagaimanapun juga, illa annahu fi yaumil jum'ah akaddu, bahkan khususnya itu dianjurkan dan lebih utama adalah pada hari Jumat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna awlan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum sholatan alayya. Sesungguhnya orang atau umatku yang paling utama di mataku atau dalam pandanganku pada hari kiamat nanti adalah orang yang aktsaruhum sholatan alayya, yang paling banyak membaca sholawat kepadaku. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Kanjeng Nabi juga bersabda dalam keterangan yang lain yang disebutkan juga dalam Syekh Abdul Rauf pada kitab ini, man dzukirtu indahu, barang siapa yang ketika aku disebutkan, fal yusolli, kemudian dia mengucapkan sholawat alayya atasku, wa man sholla alayya marrotan, dan barang siapa yang bersolawat atasku sekali, sallallahu biha asyran, maka Allah akan bersolawat atasnya atau membalasnya menjadi 10 kali. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lainnya disebutkan, man sholla alayya sholatan wahidatan, barang siapa yang bersalawat atasku sebanyak sekali, satu sholawat, sallallahu alaihi asyara sholawatin, maka Allah akan membalasnya 10 sholawat. Wa hatta anhu biha asyara sayyiatin, dan Allah menghapuskan dengan bacaan sholawat tadi 10 keburukan. Wa rafa'alahu biha asyra darajatin, dan Allah akan mengangkatnya atau baginya dengan sholawat tadi 10 tingkat atau 10 derajat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah juga bersabda, ini dinukilkan lagi, sangat banyak sekali hadis-hadis yang dinukil oleh Syekh Abdul Rauf ya. Ini juga disebutkan hadis lainnya. Aksiru minas sholati alayya, perbanyaklah kalian sholawat atasku yaumal jum'ati, pada hari Jumat, wa lailatal jum'ah, dan juga pada malam Jumat. Faman fa'ala dzalika, maka barang siapa yang melaksanakan hal tersebut, kuntu lahu syahidan, aku akan menjadi saksi baginya, aw syafi'an, atau menjadi pemberi syafaat baginya, yaumal qiyamati, pada hari kiamat nanti. Qala Abul Hasan Al-Bakri, berkata Syekh Abul Hasan Al-Bakri rahimahullahu taala, qala Abu Thalib, yang dimaksud dengan Abu Thalib di sini adalah Ali bin Abi Thalib, wa aqallu dzalika, yang paling sedikit, bilangan yang paling sedikit dari mengucapkan sholawat itu adalah 300 marrotin intaha, yaitu 300 kali. Itu menurut Ali bin Abi Thalib. Artinya
kita dianjurkan untuk memperbanyak sholawat atau menyambung tari ruh kepada ruh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini. Wa minhu al-amru, dan di antara selain itu juga ada perintah bimudawamati dzikr, dengan untuk memperbanyak atau senantiasakan atau melakukan selalu zikir. Wa iktsarihi, dan memperbanyaknya. Wa hiya aqrabut turuq, dan itu zikir tersebut, memperbanyak zikir tersebut itu adalah aqrabut turuq, jalan atau langkah yang paling dekat ilallahi, kepada Allah Ta'ala. Wa ashaluha, dan yang paling mudah, jalan yang paling mudah untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah, ala ibadihi, atas hamba-hambanya, wa afdaluha, dan yang paling utama indahu, di sisi Allah. Fa afdalu dzikri, maka kemudian zikir yang paling utama adalah la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Ka qaulihi sallallahu alaihi wasallam, afdalu du'ai, doa yang paling utama, doa yaumi Arafah, doa hari Arafah. Wa afdalu ma qultu ana wan nabiyyun, dan ungkapan yang utama sebagaimana aku, Kanjeng Nabi Muhammad, dan juga para nabi itu ucapkan atau ungkapkan, min qabli, dari sebelumku, yaitu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tiada Tuhan selain Allah, zat yang tiada sekutu baginya. Wali annaha, karena tadi kalimat itu, la ilaha illallah itu, wahdahu la syarikalah, merupakan kalimatut tauhid, kalimat tauhid atau ungkapan tauhid. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, la tadkhulunnal jannata, kamu benar-benar pasti akan masuk surga, kullukum, semuanya, illa man ya'ba, kecuali orang-orang yang enggan atau tidak mau mengucapkannya dan sebagainya. Wa syarada syurudal ba'ir, dan orang-orang yang kabur atau yang tersesat bagaikan tersesatnya unta, an ahlihi, dari anggota keluarganya. Faqila ya Rasulullah, kemudian Rasulullah SAW ditanya, manil ladzi ya'ba, siapakah orang yang enggan itu wahai Rasulullah? Qala, kemudian Rasulullah berkata, man lam yaqul la ilaha illallah, yaitu orang yang tidak mau mengucapkan zikir la ilaha illallah. Fa'aksiru, maka perbanyaklah kalian semuanya, min qauli la ilaha illallah, dari ucapan zikir la ilaha illallah, min qabli an yuhala bainakum, sebelum adanya penghalang antara kalian, wa bainaha, dan antara pengucapan lafaz tadi, fa innaha, karena ungkapan tersebut itu merupakan kalimatut tauhid, kalimatut tauhidnya. Wahia, dan ungkapan itu, ucapan itu merupakan kalimatul ikhlas, kalimat ikhlas. Wahia, dan kalimat itu juga kalimatut taqwa, merupakan kalimat taqwa. Wahia, dan kalimat itu juga kalimatut thayyibah, disebut juga kalimat thayyibah, ungkapan yang baik, ucapan yang baik. Wahia da'watul haq, dan itu juga disebut juga sebagai panggilan kebenaran. Wahia al-urwatul wuthqa, dan dia juga dianggap sebagai urwatul wuthqa, tali kokang yang sangat kuat. Wahia thamanul jannah, dan itulah kalimat yang disebut juga sebagai thamanul jannah, harganya surga. Artinya dari keterangan ini Syekh Abdul Rabb sebenarnya menyampaikan pentingnya zikir la ilaha illallah, dan bagaimana keutamaan dari zikir la ilaha illallah yang merupakan zikir yang paling utama, ya. Bahkan disebutkan kamu benar-benar akan masuk surga tadi yang disebutkan itu dengan ungkapan ini,
kecuali orang-orang yang enggan. Siapa orang-orang yang enggan? Dia sebutkan orang-orang yang nggak mau mengucapkan zikir tersebut. Nah, selama masih mau mengucapkan dan menghayatinya, maka kita termasuk dianggap orang-orang yang beruntung tadi. Karena zikir itu tadi disebut juga dengan zikir tauhid, zikir ikhlas. Artinya ikhlas itu meniadakan segala tujuan kecuali hanya kepada Allah. Artinya tidak kemanapun kecuali hanya Allah. Kemudian disebut juga kalimat taqwa, merupakan bukti bagaimana kita itu mau bertakwa kepada Allah. Dan juga disebut juga kalimat thayyibah, kan ungkapan yang paling baik yaitu memahami la ilaha illallah. Dan juga disebut dengan da'watul haq, panggilan kebenaran atau panggilan kepada Allah. Dan juga disebut urwatul wuthqa, tali yang sangat kuat, penyambung diri kita kepada Allah. Dan juga disebut thamanul jannah, harganya buah surga. Artinya surga ya harganya dengan pengucapan kalimat ini. Wa idza arafta hadza, ketika engkau sudah mengetahui ini, fa aksir ayyuhal murid, maka perbanyaklah wahai murid min dzikri hadhil kalimat, dengan zikir dari kalimat ini, wa dawim alaihi, dan langgengkanlah atas berzikir seperti ini, wastagrik bihi, dan tenggelamlah dalam zikir ini, hatta tahsul, sehingga engkau bisa mencapai laka natijataha, buahnya, hasilnya, wa thamrata, dan juga buahnya, wa natijatuha la tuhso, dan buah hasil dari zikir ini itu la tuhso, tidak bisa diukur dengan ukuran logika rasio manusia. Wa ra'aitu fil khulasa al-mardiyah, dan aku melihat di dalam kitab Khulasa al-Mardiyah, saya menemukan di dalam kitab Khulasa al-Mardiyah ma lafzuhu, yang lafadznya qala al-Ghazali, Imam al-Ghazali berkata rahimallahu ta'ala fi kitabin lahu, dalam kitabnya yang dia miliki, yusamma, yang diberi nama Thamaratul A'mal, yaitu kitab Thamaratul A'mal. Thamaratul A'mal itu artinya adalah buah-buah dari amal, kebaikan atau amal pokoknya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, miftahul jannah, kunci dari surga adalah la ilaha illallah, zikir la ilaha illallah. Faman hafidha ala qawli la ilaha illallah, barang siapa yang menjaga untuk mengucapkan zikir la ilaha illallah zahiran, secara lahir, secara lisan, wadawama ala zikriha, dan memperbanyak atau melanggengkan dalam berzikir dengan menggunakan la ilaha illallah tadi, wa ja'ala lisanahu mustaqriqan, dan menjadikan lisannya itu tenggelam, selalu mengucapkan fiha, dalam zikir tersebut, fatahallahu ta'ala ala qalbihi nuran, maka Allah akan membukakan bagi hatinya itu atau dirinya itu nur, cahaya. Wa yakshifu bihi, yang dengan cahaya tersebut dia akan terbuka, dia akan mendapatkan atau menemukan ansirhi, rahasia dari kalimat tersebut. Kemudian wa yastaqriqu anwaruha, dan wa yastaqriquhu anwaruha, dan kemudian dia akan cahaya-cahaya dari kalimat tersebut akan menariknya atau membuatnya tenggelam. Wa yashghafu qalbuhu, kemudian hatinya pun akan selalu terpenuhi dan cinta untuk bidzikriha, untuk mengucapkannya atau mengingatnya. Wa tastalimuhu samratuha,
kemudian dia akan mendapatkan buah dari kalimat atau zikir tersebut. Fayashhadu, kemudian lalu dia akan menyaksikan bibatini, dalam hal batinnya, min ajaibil malakut, dari keajaiban alam malakut, ma la tastati'u, yang tidak bisa al-ibarah, digambarkan, tahudduha, dan ibarah pun tidak bisa membatasinya, mengungkapkannya, menggambarkannya, wasifatuha, dan juga tidak bisa mensifatinya, wa na'tuha, dan pengungkapannya juga tidak bisa. Bahasa lainnya itu mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara fi qalbil bashar. Sesuatu yang nggak bisa diungkapkan, nggak bisa disampaikan, nggak bisa digambarkan, nggak bisa terbayang sebelumnya. Itu buah dari zikir tersebut tadi. Wa tilka nataijuha wa thamratuha, dan itulah buah hasil dari zikir tersebut. Intaha, sekian. Tadi yang disampaikan oleh Syekh Abdul Rauf Al-Fansuri Al-Jawi dalam keterangan beliau ketika beliau menyitir dari kitab Khulasah Al-Mardiyah, yang di dalamnya juga ada keterangan dari Imam Al-Ghazali. Sangat jelas sekali penjelasan dari Syekh Abdul Rauf Al-Fansuri ini ya, tentang keutamaan dari zikir ya, la ilaha illallah. Untuk itu sangat wajar sekali mengapa para salik tarekat, khususnya thariqah Syatoriyah atau thariqah Al-Qusyasiyah yang berafilial kepada Syekh Ahmad Al-Qusyasi, semua thariqah, khususnya thariqah Syatoriyah, itu semuanya selalu melanggengkan zikir la ilaha illallah, baik lafadznya maupun maknanya. Untuk itu alangkah baiknya kita sebagai orang-orang yang meniti jalan ini juga memperbanyak zikir tersebut, khususnya dengan bimbingan ya, dari para guru. Jadi itu alangkah lebih baik lagi. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan semuanya selalu diberi kelancaran urusannya, diberi kemudahan urusannya, diberi kesehatan, selalu dijaga oleh Allah, dan dihindarkan dari semua mara bahaya dan malapetaka. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Sekali lagi saya mohon maaf, saya hanya membacakan kitab yang disampaikan dan ditulis oleh Syekh Abdul Rauf Al-Fansuri Al-Jawi. Jadi apapun yang saya baca itu semuanya ada dalam keterangan kitab ini, yaitu Tanbihul Masyi Al-Mansub ila Thariqil Qusyasi. Wal afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.